750 km per jam. Untuk versi 200 B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendaki? Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, tidak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3 dan 3 dan
yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa aja? Berarti Ya, Apanya? Background-nya di sini ya, Pak. Lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. ya. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ-85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ-85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, apa kan agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3 dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasinya? Di sektor apa aja? Berarti Ya, Pak. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih dijaga. Tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Ya. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik.
sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih sebenarnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial ditargetkan kapan Pak mulai? Untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira itu lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada DKI. ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga bookingnya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasinya? Di sektor apa? Besok. Siap. Pak, berarti Ya. Ya. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Landing take off Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di di sini. Ya. Turunnya udah di sini. Siap. Saya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih sebetulnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditargetkan kapan Pak? Mulai untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga ininya, dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya. Apanya? Ya, kita lihat di sana kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Landing take off Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di di sini. Ya. Turunnya udah di sini. Siap. Saya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor kayak lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini Pak? ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Besok. Siap. Pak, berarti Ya. Ya. Apanya? Ya, kita lihat di sana kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Landing take off Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di di sini. Ya. Turunnya udah di sini. Siap. Saya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih sebetulnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditargetkan kapan Pak? Mulai untuk komersial ditargetkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor kayak lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga ininya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai tahun itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investorasinya? Di sektor apa? Ya. Apanya? Ya kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di perdana? Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial ditargetkan kapan Pak mulai? Untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga bankingnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasinya? Di sektor apa? Siap. Pak, Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Landing take off Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Ya. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditargetkan kapan Pak? Mulai untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih sebetulnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial pernah ditargetkan kapan Pak mulai? Untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga bankingnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Landing take off Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini? Ya. Turunnya dari sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditargetkan kapan Pak? Mulai untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya. Apanya? Ya, kita lihat di sana kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Landing take off Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Saya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya, Pak. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih, Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Ya. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi di Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial berarti diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang tol dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya, Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Ya. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial pernah ditargetkan kapan Pak mulai? Untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, tidak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya, Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak. Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga bankingnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya dari sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Ya. Turunnya dari sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingnya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya, Pak. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tapi kita ingin coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya dari sini. Siap. Saya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga tingnya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditetapkan kapan Pak? Mulai untuk komersial ditetapkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga tingnya, dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3, ada 3 tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya, Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial bertargetkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga tingnya, dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi rasanya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga tingnya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Ya. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga bankingnya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya. Apanya? Ya kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi di Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga tingnya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian pagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai tahun itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor kayak lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian pagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak. Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga bankingnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi di Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial berkaryakan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang tol dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor kayak lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini nih Pak? ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga ininya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasinya? Di sektor apa? Siap. Ya. Apanya? Ya kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi di Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian pagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai tahun itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, Apa? mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga bankingnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Aja nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik.
Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ-85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ-85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan
agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial pernah ditargetkan kapan Pak? Mulai untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa aja? Siap. Ya, Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok Tidak di sini. Ya. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace
Teknologi B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih sebenarnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial pernah ditargetkan kapan Pak? Mulai untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa
perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN ada 2 mungkin tiga dunia dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasinya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan
dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi, Pak. Mungkin agendanya apa, Pak? Mulai berkantor lagi Ini ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dunia dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.go.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial pernah ditetapkan kapan Pak mulai? Untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya, Apanya? Ya, kita lihat di sana kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditetapkan kapan Pak? Mulai untuk komersial berkarya itu Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, tidak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3, ada 3 bankingnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.go.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial pernah ditargetkan kapan Pak? Mulai untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai tahun itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.go.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih umrohnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, tidak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor kayak lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini Pak? ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3 bankingnya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasinya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditetapkan kapan Pak? Mulai untuk komersial bertargetkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat di sana kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, tidak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3, tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Pak, berarti Ya. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.go.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditetapkan kapan Pak? Mulai untuk komersial bertargetkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, tidak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasinya? Di sektor apa? Apanya? Ya, kita lihat di sana kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih umrohnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak. Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial pernah ditetapkan kapan Pak mulai? Untuk komersial bertarikan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada juga mungkin tiga bankingnya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat di sana kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih dijaga. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih sebetulnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua, mungkin tiga, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih dijaga, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditetapkan kapan Pak? Mulai untuk komersial bertargetkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke jarak. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, apa mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3, ada 3 tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Saya nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, apa kan agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Saya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3, ada 3 tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian pagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditetapkan kapan Pak? Mulai untuk komersial ditargetkan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Kalau komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Saya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke jarak. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai tahun itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak. Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya, Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah ditargetkan kapan Pak? Mulai untuk komersial ditargetkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, apa mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Ya. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai untuk komersial berarti Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak, Apa? mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian pagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, Apa? mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga bankingnya dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investor asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Ya. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Kalau komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga tingginya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya, Pak. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih dijaga, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian pagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial pernah diterbitkan kapan Pak? Mulai untuk komersial diterbitkan Ya kapan? nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, apa mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada 2 mungkin 3 dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya, Pak. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Nanti kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya, Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya dari sini. Siap. Nah, nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B
146-200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ-85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien. Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih semuanya. Landing mulus, kemudian pagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup.
Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai untuk komersial berarti kan Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VVIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKN lagi Pak, mungkin agendanya apa Pak mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga dan yang swasta nasional dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill Pak, sektor apa aja Pak investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Saya nyoba. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak. Ini merupakan pendaratan pertama pesawat kepresidenan di Bandara IKN. Pendaratan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Pantauan Tribun News di lokasi, sejumlah perangkat kepresidenan telah bersiap di bandara, termasuk dari pihak pasukan pengamanan presiden. Presiden Jokowi pun tampak turun dari pesawat kepresidenan, dinampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Presiden Jokowi mendarat perdana di IKN menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan untuk kunjungan kerja ke luar daerah. BRJ85 merupakan pesawat milik Pelita Air yang memiliki penampakan seperti pesawat kepresidenan pada umumnya, yakni merah dan putih dengan kelir emas, lengkap dengan lambang Garuda di samping tulisan Republik Indonesia, menandakan pesawat orang nomor 1 di negeri ini. Seperti dijelaskan Indonesia.co.id, pesawat dengan nama lain Avro RJ85 atau B146200 tersebut ternyata sudah digunakan sejak zaman Presiden Soeharto di pertengahan tahun 1990. Pernah juga digunakan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaannya di Indonesia selain untuk pesawat kepresidenan, BRJ85 juga dipakai Pelita Air, maskapai penerbangan milik Pertamina. Pesawat dengan mesin 4 jet ini diproduksi British Aerospace, perusahaan dirgantara yang bermarkas di Inggris. Pesawat ini mulai mengudara pada tahun 1981 dan terakhir diproduksi tahun 2001. Dikutip dari laman Aerospace Technology, B146 ini juga memiliki jarak jelajah hingga 2.796 km dengan kecepatan maksimal 750 km per jam. Untuk versi 200, B146 ditenagai mesin Honeywell LF5071F dengan fitur yang lebih efisien.
Sore Pak. Sore Pak. Pak, gimana tadi Pak mendarat di Ya, alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti ya Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Bapak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian lagi masuk ke darat. Sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, Pak? Sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Kalau komersial berarti tapi kan kapan Pak mulai? Untuk komersial berarti Ya nanti kalau perpresnya sudah saya tanda tangani, berarti mulai setelah itu. Pak, pertimbangannya mengubah dari VIP menjadi komersial Ya, apa? supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VIP, enggak, lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya. Pak, hari ini mulai berkantor DKI lagi Pak? Apa? Mungkin agendanya apa Pak? Mulai berkantor lagi Ini di ada groundbreaking beberapa perusahaan asing yang ingin berinvestasi di IKN, ada dua mungkin tiga bankingnya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Boleh di-spill, Pak, sektor apa aja, Pak, investasi asingnya? Di sektor apa? Siap. Ya, Pak. Apanya? Ya, kita lihat karena kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta, tapi kita pengen coba kita kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa. Terima kasih Bapak. Landing take off-nya tetap di sini atau apa? Besok lagi di sini. Turunnya udah di sini. Siap. Kayaknya nyoba. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana di Bandara IKN Kalimantan Timur pada Selasa 24 September sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 dan mendarat usai bertolak dari Pontianak.